Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan juga Bu dosen, Bu Nurdiana dalam keadaan sehat semua. Amin. Baik, di sini saya dari kelompok 4 sebagai presentator pertama ingin menjelaskan tentang peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau melibatkan penutur dan lawan tutur dalam pokok tuturan, waktu, tempat, dan situasi tertentu. Padeta mengungkapkan bahwa penutur bahasa, peristiwa tutur ialah suatu interaksi linguistik yang melibatkan kontak sosial, yaitu ada lawan penutur dan juga lawan tutur. Dalam peristiwa tutur ini, Himes membagikan 8 komponen bila dijadikan suatu kalimat atau huruf yang awalnya menjadi speaking, seperti yang dikutip Wardauk 1990. S. Setting and scene, waktu dan tempat serta situasi. P. Partisipan atau partisipasi. Yang E. N. Tujuan, dan juga A. Screen, bentuk dan isi ujaran. K. Key atau cara atau nada. I. Instrumen, talits atau ragam bahasa. N. Norm of interaction and interpretation, norma atau aturan berinteraksi. Yang terakhir G. Gens, jenis atau bentuk penyampaian. Itu huruf awalnya bila komponen itu menjadi 8 komponen, bisa disingkat speaking. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya merupakan pemateri yang kedua, yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh pemateri yang pertama oleh saudara Hisham, dan saya akan melanjutkan materi dari makalah yang sudah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak tutur. Menurut Rahardi yang ada pada bukunya yang sudah dia tulis dalam bukunya, ada beberapa jenis tindak tutur, yaitu pertama yaitu ada tindak tutur lukosi. Tindak tutur lukosi itu adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya dalam tindak tutur lokusi. Nah, informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, dan tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya, dan tidak pula menghendaki adanya tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Begitu. Kemudian tindak lokusi ini adalah tindak bertutur dengan kata. Nah, bertutur dengan kata, frasa, kalimat yang sesuai dengan kalimat yang dikandung oleh kata. Nah, frasa dan kalimat itu. Dan tindak lukosi menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur yang dalam berbentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami.
Nah, oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak lukosi ini adalah isi tuturannya yang diungkapkan oleh penutur. Nah, contohnya tindak tutur lokusi misalkan ikan paus adalah binatang menyusui. Nah, tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk mengatakan sesuatu atau lukosi. Nah, tanpa maksud untuk melakukan suatu lukosi, apalagi mempengaruhi mitra tuturnya perlukosi. Nah, informasi yang dituturkan pada contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa ikan paus tergolong dalam jenis binatang mamalia, ya. Dan kemudian ada tindak tutur ilokusi. Nah, tindak tutur ilokusi ini merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tuturnya. Nah, tindak tersebut diidentifikasikan sebagai tindak tutur yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah, serta mengandung maksud dan daya tuturan. Nah, tindak ilukosi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Nah, tindak tutur ilokusi ini terbagi dalam 5 macam. Bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi yang komunikatif, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu asertif. Nah, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya menyalahkan, misalnya menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Kemudian ada direktif, yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam aturan itu. Misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan yang terakhir ada menasihati juga. Dan yang ketiga ada ekspresif, yaitu tindak tutur yang bentuk aturan berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya, psikologis penutur terhadap suatu keadaan seperti berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan berbelasungkawa. Itu juga termasuk ekspresif. Kemudian yang keempat ada komisif, di mana komisif ini adalah tindak tutur yang berbentuk tuturannya itu berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya berjanji, bersumpah, atau menawarkan sesuatu. Itu adalah dari komisif. Kemudian yang kelima ada deklarasi, di mana deklarasi di sini adalah tindak tutur yang bentuk tuturannya itu berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya memberi nama, mengangkat, mengucilkan, dan yang terakhir ada menghukum. Itu bentuk dari deklarasi. Kemudian ada tindak tutur perlokusi. Nah, tindak tutur perlokusi di sini adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Nah, sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya begitu. Efek dan daya pengaruh itu didapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Contohnya, sidang dibuka. Nah, secara lokusi atau secara otomatis penyampaian kepada mitra tutur bahwa sidang telah dibuka, sedangkan secara ilokusi menginformasikan kepada mitra tutur bahwa sidang akan dimulai dan penutur mengharapkan mitra tutur untuk diam. Nah, jadi kalau sudah bilang sidang dibuka, otomatis orang yang mendengarkan itu akan terdiam. Nah, dan penutur mengharapkan mitra tutur untuk diam seperti tadi. Adapun secara perlokusi, yaitu mitra tutur dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh penutur, yaitu penutur
diam dan mengikuti sidang dengan tertib. Nah, kemudian ada tindak tutur direksi. Menurut Austin dalam bukunya, dan juga menurut Tarigan, tindak tutur ini direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak. Nah, misalnya memesan, memohon, dan meminta, kemudian menyarankan. Nah, permintaan dan perintah. Tindak tutur direktif yakni bentuk tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar sang mitra tutur tadi melakukan tindakan tertentu. Nah, adapun jenis-jenis tindak tutur direktif yaitu ada tindak tutur direktif pemerintah, tindak tutur direktif memohon, tindak tutur direktif menasehati, menuntut, memesan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahlatul Ummiyah. Saya adalah pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik. Pragmatik yaitu sebagai salah satu bidang ilmu linguistik yang mengkhususkan pengkajian pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Menurut Kaswanti Purwa, pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik. Maksudnya, makna yang digeluti cabang ilmu bahasa semantik ialah makna bahasa yang bebas konteks, sedangkan makna yang digeluti dalam pragmatik yaitu makna yang terkait dengan konteks. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pragmatik mengkaji makna yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar bahasa. Salah satu bidang pragmatik yang menonjol adalah tindak tutur. Pragmatik dan tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu terlihat pada bidang kajiannya. Secara garis besar antara tindak tutur dengan pragmatik membahas tentang makna tuturan yang sesuai konteksnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.